ADG ini bukan berhala mesti dipuja-puja, disembah-sembah, seolah-olah ini segala-galanya. Bukan. Keseimbangan. Kalau mobil, sepeda motor, ya keseimbangan yang antara gas sama rem. Jadi jangan gasnya saja yang ditampilkan. Bisa kecepatan 100 km per jam. Ini loh, punya aku bisa 125, punya aku bisa 150. Bukan itulah. Kalau bensinnya boros untuk apa? Jadi tidak untung. Jadi adalah keseimbangan ya. Sekali lagi, ADG ini bukan berhala yang mesti dipuja-puja. Perlu ADG? Ya jelas. Basicnya ADG? Ya jelas. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Winarno CV Mukti Abadi, si tukang cerita tentang manajemen dan nutrisi ternak ruminansia. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hierarki atau tahapan ya. Tahapan pertama ini khususnya pedaging ya, tipe ternak ruminansia tipe pedaging, domba pedaging, kambing pedaging atau sapi pedaging, kerbau pedaging. Pertama ADG, singkatan dari average daily gain. Ini tahap pertama, tangga pertama. Baru naik ke tangga kedua, FCR, Feed Conversion Ratio. Ini cerminan dari efisiensi. Kalau saya analogikan, ADG itu ibarat mobil atau sepeda motor, gasnya. Kemudian FCR itu ibaratnya rem. Nah, PBP, Price Base Production, harga pokok produksi. HPP, sekali lagi harga pokok produksi. Akhirnya ujung-ujungnya peternak harus menggunakan konsep low cost farming, peternakan berbiaya rendah. Maaf, bukan murah ya. Kalau saya sebut murah itu nanti bisa kepleset menjadi murahan. Low ini bukan murah, rendah. Peternakan berbiaya rendah. Dengan berbiaya rendah, harapannya peluang untuk mencapai profit atau keuntungan lebih lebar. Jadi saya lanjut bahasanya ke ADG. Ini singkatannya dulu ya. ADG, average daily gain, semata-mata hanya soal pertambahan bobot badan. Pertambahan bobot badan kilogram nanti rata-rata per hari. Ini menyangkut tentang produktivitas. Kalau FCR tadi jumlah pakan seperiode dibagi pertambahan bobot badan selama seperiode juga yang sama. Ini cermin dari efisiensi penggunaan pakan. Ini ibarat mobil, remnya tadi. Jadi jangan cuma ngegas saja. Ngegas nggak ada rem ya nabrak nanti. Inilah remnya. Kemudian ini production base price, harga pokok produksi dalam bahasa Indonesia. HPP, harga pokok produksi. Ini efisiensi jumlah pakan dan kaitannya sama harga pakan. Ya. Kemudian yang terakhir ya ini LCF, singkatan dari low cost farming. Ini untuk LCF itu yang perlu di-manage, dikelola, ada 4 rasio. Nah, disinilah perusahaan harus rasionalisasi. Rasio populasi, jumlah total populasi, dikelola berapa orang yang harus diupah atau digaji. Semua karyawan.
manajernya, mandornya, karyawan kandang, kalau ada satpam ya satpam, ada OB ya OB, ada tukang masak, semua yang berada di dalam lokasi, jumlah orang, jumlah kepala. Jadi populasi di jumlah pengelola. Ini namanya rasio populasi, harus rasional. Kemudian ini nanti rasio populasi ini ada kaitannya juga dengan biaya operasional. BO ya, BO atau biaya operasional. Biaya operasional ini kalau diperinci ya ada upah, uang makan, insentif, bonus, bahan bakar, listrik, pulsa, pajak tanah dan bangunan, pajak kendaraan, kir dan macam-macam. Ini kalau diperinci bisa sampai 19 item ya, termasuk maintenance. Ini maintenance, ada ganti oli lah, itu namanya maintenance. Kalau ada kerusakan ya perlu mekanik untuk memperbaiki, itu biaya operasional. Nah, ini biaya operasional ini nanti ada penjelasannya pada saat membahas tentang LCF. Kemudian rasio performan ya, performan itu produktivitas. Kalau daging berapa kilo per bulan atau rata-rata berapa per hari pertambahan bobot badan. Kalau susu berapa liter per ekor per hari atau berapa liter seperiode laktasi 300 hari. Ini biaya performan. Kalau ini di pembibitan ya menghasilkan anak cempe, kalau domba kambing mestinya setahun 3 kali, kalau sapi 12-13 bulan 1 anak. Ini performan juga. Ini performan bagi pembibit. Kemudian yang terakhir adalah rasio pakan. Jadi pakan ini memang tidak boleh boros, harus efisien. Nah, ini yang pokok pertama adalah ADG ya, average daily gain, pertambahan harian rata-rata. Jadi yang ditampilkan bukan hanya sehari atau seminggu, pas puncak-puncaknya ditampilkan. Bukan begitu cara menghitungnya, dari sejak masuk kandang sampai panen berapa hari, pakan habis berapa, bobot badannya bertambah berapa. Itu kalau pada tipe pedaging. Kalau susu ya seperiode 300 hari menghasilkan berapa ribu liter. Itu namanya average. Jadi ADG ini bukan berhala mesti dipuja-puja, disembah-sembah, seolah-olah ini segala-galanya. Bukan. Keseimbangan. Kalau mobil, sepeda motor ya keseimbangan yang antara gas sama rem. Jadi jangan gasnya saja yang ditampilkan, bisa kecepatan 100 km per jam. Ini loh punyaku bisa 125, punyaku bisa 150. Bukan itulah, kalau bensinnya boros untuk apa? Jadi tidak untung. Jadi adalah keseimbangan ya. Sekali lagi, ADG ini bukan berhala yang mesti dipuja-puja. Perlu ADG? Ya jelas. Basicnya ADG ya jelas, pasti. Nah, ini bisnis ternak ruminansia yang terutama tipe pedaging ya, jelas ini tipe pedaging. Ada 3 tahap bobot hidup, ini lingkaran paling luar. Berapa ADG rata-rata? Apakah 30 kilo per bulan? Apakah 35? Apakah 40 kilo per bulan? Atau 45 kilo per bulan? Nanti ketahuan rata-rata seharinya berapa? Apakah 1 kilo, 1,2, 1,3, apa 1,5? Rata-rata ya. Kemudian karkas dari bobot hidup, kalau dipotong kemudian sudah disembelih tanpa kepala leher, sudah dikuliti, sudah dipotong 4 kaki bawah, sudah dikeluarkan semua jerohannya, itulah karkas. Ini ada persentasenya ya. Karkas ini kalau pada sapi tipe pedaging yang warna merah Simmental Limousin, dan yang putih Brahman Cross, bila ini bobotnya 500 kg, ini karkas itu mestinya minimum 55%. Kalau manajemen dan pakannya betul, tepat, bisa 57, 50,
8%, ini karkas. Kemudian dari karkas akan lebih lingkaran luar bobot hidup, lingkaran dalamnya karkas. Nah, lingkaran intinya adalah daging. Ini bisnisnya jagal itu ya daging. Maka itu jagal kalau menafsir tanpa timbangan pun bisa akurat karena dia sudah terlatih, sudah terbiasa bertahun-tahun. Setiap hari bisa 1 ekor, 3 ekor, 5 ekor, bahkan ada yang sampai puluhan ekor. Jadi tajam sekali matanya, estimasinya dalam menafsir daging, ya, daging murni. Setelah karkas ketahuan kan nanti bisa difilet, dilepas dari tulang, lemaknya pun disingkirkan juga. Inilah namanya daging murni, ya. Dari karkas ke daging murni ini mestinya antara 75 sampai 78% pure meat, daging murni tanpa tulang, tanpa lemak. Ini yang paling sulit, ya. Jadi saya pun kalau diadu sama jagal di pasar ya saya masih kalah. Tapi saya hanya menang karena secara ilmiah tahu patokan-patokannya. Kalau si jagal di lapangan taunya dia melihat sapi di pasar, dilihat dari samping kiri 2 meter, samping kanan 2 meter, dari depan, dari belakang, kemudian mulai dipegang-pegang bagian punggungnya, kemudian ditarik kulitnya begini. Nah, dia nafsir, perkiraan saya ini bobot sekitar 500, kalau saya potong nanti saya dapat 195 kilo daging, bukan karkas. Bisnisnya si jagal itu daging, ya. Dia bisa menafsir kalau toh selisih meleset ya paling banyak 5 kilo plus 5 kilo minus. Kalau selisihnya meleset lebih dari 5 kilo ya bangkrut. Salah tafsir sampai 10 kilo ya bangkrut. Padahal daging ini kalau dari jagal kan harganya bisa 80-90. Nah kalau 10 kilo udah 800.000 hampir 1 juta. Ya bangkrut. Jadi boleh salah tapi tipis kesalahannya. Itu karena berlatih. Jadi saya pastikan tidak ada jagal atau orang yang hebat jadi gagal adalah orang yang terlatih. Saya pun seandainya berlatih tiap hari 1 sampai 3 ekor satu tiap hari, lama-lama ya terlatih, lama-lama seolah-olah hebat. Nebaknya bisa hampir mendekati real. Ya, real sekali ya tidaklah 100% tidak. Boleh salah 2-3%, manusiawi. Kemudian pengertiannya, ya ADG itu pengertiannya pertambahan bobot badan rata-rata harian, tapi dari seperiode. Ada pemeliharaan sapi cara cepat, misalnya 5 bulan. Ada yang cara sedang 6 bulan, ada yang cara agak lambat 7 bulan. Nah, dipelihara sejak masuk sampai dipanen, kemudian di rata-rata, itulah namanya ADG. Jadi jangan yang diupload, dipamerkan hanya sehari, 2 hari, 7 hari, kebetulan pas puncaknya tinggi-tingginya, ya itu baru diomong. Kenapa waktu jeglong turun nggak diomong? Kenapa waktu sudah tambah lama, tambah bobot, grafiknya menurun, tidak dibicarakan, tidak ditampilkan. Jadi kalau mau fair play, tampilkanlah seperiode. Terserah periodenya 100 hari seperti sapi BX, Brahman Cross, impor dari Australia, itu hanya dipelihara 100 sampai 120 hari, karena ADG-nya rata-rata bisa 14-15. Jadi kalau ADG-nya 15 100 hari, berarti selama 100 hari bisa tambah 150 kilo. Kalau 120 hari bisa tambah 180 kilo, sudah dijual. Biasanya jualnya sih kurang lebih 500 kilo. Kalau jualnya sampai 600 kilo, 700 kilo, nanti pihak jagal yang keberatan. Jadi jagal itu biasanya kalau dia punya kapasitas penjualan 5 ekor dengan bobot 500, berarti kan 2,5 ton. Nah, kalau dia suruh beli bobotnya 600, 700, 600, ya dia nggak bisa, nanti 5 nggak bisa habis. Jadi jagal itu begitu motong 5, dia sudah tahu ini harus dibagi kemana harus habis.
Mending kurang daripada lebih. Kalau lebih jelas itu biaya dan merepotkan, resiko rugi. Ya itulah bisnisnya jagal. Kemudian seperiode, yang dimaksud seperiode, misalnya kalau domba betina lokal, genetik lokal atau domestik, ya 9 minggu lah, atau 2 bulan. 9 minggu kan 63 hari. Kalau saya lebih setuju menggunakan satuan minggu. Tapi kalau mau digunakan satuan bulan ya nggak apa-apa, 2 bulan. Nah ini kalau domba betina lokal, misalnya Garut, Priangan, dan lain-lain, itu ya pertambahan bobot badannya rata-rata 1 kilo per minggu atau 1 bulan 4 kilo sudah cukup bagus. Kalau mau ADG-nya pertambahannya lebih dari 1 kilo seminggu, ya otomatis itu dari hasil persilangan. Betinanya domestik atau lokal, jantannya yang ras, entah Dorper, entah Texel, entah Merino, entah Suffolk, dan lain-lain. Atau ini ada domba Awasi yang gede sekali itu ya, yang bisa sampai 160 kilo. Ya pasti anaknya ya kecepatannya luar biasa. Jangan dibanding-bandingke ya antara ras lokal sama yang hasil silangan. Kalau domba jantan umumnya ini dipelihara menjelang hari raya kurban H-100 hari, kurang 13 minggu sampai 15 minggu sudah masuk bakalan. Bakalan jangan ambil risiko, minimum 15 kilo. Nanti dipelihara 13 minggu ya naik 13 kilo. Dari 15 ke 28. Paling rendah 26, paling tinggi ya 30, ya sekitar itulah rata-rata 28. Menjadi 28 kilo. Nah, kalau ini ada nomor 3 ya. Ini sayang tidak tertulis. Misalnya kalau sapi pedaging merah, limosin, simental, itu kalau mulai umur 2 tahun sampai 3,5 tahun, itu bisa bertambah bobot badannya kurang lebih 1,2 sampai 1,3 rata-rata, atau 1 bulan antara 35 kilo lah, 1 bulan sampai 40 kilo. Itu kalau sapi merah. Kalau sapi putih BX itu bisa 45 kilo per 1 bulan. Kemudian ADG itu ada yang mempengaruhi, ada faktor pengaruhnya. Nah, saya sering ditanya, Pak, dengan pakan seperti itu ADG-nya berapa? Lah ini nggak bisa jujuk begitu, Mas. Jadi pertanyaannya tidak bisa begitu. Sebab faktor ADG itu bukan ditentukan oleh satu variabel pakan saja. Ada 8 variabel. Genetik jelas. Genetik itu ada domba lokal atau domestik, ada domba ras yang dari impor pure blood ya, yang sudah memang punya keunggulan. Ini genetik namanya, atau ras atau breed ya. Kemudian jenis kelamin. Antara jantan sama betina itu pada umumnya pertumbuhannya lebih cepat yang jantan. Nah, nanti jantan juga terjadi dua versi. Ada yang dikastrasi, ada yang tidak. Kalau di luar negeri dikastrasi itu sudah lazim. Kalau di Indonesia tidak lazim. Tidak ada skrotumnya, tidak ada kontolnya, dianggap itu bukan jantan. Ini di Indonesia. Ya, jadi sapi atau domba jantan tidak dikastrasi, tidak dikebiri. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri dikebiri itu biasa. Kalau dikebiri itu juga punya kecepatan pertambahan bobot badan lebih cepat dibanding yang tidak dikebiri. Dagingnya pun juga kualitasnya lebih empuk dibanding yang tidak dikastrasi, tidak dikebiri. Ini jenis kelamin. Saya ulang, jantan pada umumnya lebih cepat dibanding betina. Jantan pun ada yang dikastrasi, ada yang tidak dikastrasi, ya. Kemudian umur jelas, umur itu jelas sangat berpengaruh. Kalau pada sapi merah, pertumbuhan paling cepat
setelah poel 2 ya. Gigi serinya sudah lepas 2 dan sudah tumbuh. Itu kalau umur kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Nah ini menuju ke 4 tahun, 3,5 tahun, itu punya kecepatan yang pertumbuhan luar biasa cepat. Sama kira-kira dengan anak manusia, antara umur 13-14 sampai 18 tahun. Ini ya cepat pertumbuhannya. Setelah 18 ke 20 sudah mulai melandai, setelah 20 malah tidak ada pertumbuhan ke atas. Paling yang ada hanya perkembangan, bertambah besar saja. Tapi tingginya tidak. Kalau pada manusia kan sudah umur 20 nyaris sudah mentok. Nah kalau ternak ruminansia, sapi misalnya, nanti mentoknya sekitar 4 tahun. Mentok pertumbuhannya. Kalau perkembangannya masih mungkin. Ya perkembangan. Jadi beda ya, pertumbuhan ke atas, perkembangan itu ke horizontal. Ya tapi kalau mau cara cepat 5 bulan bisa. Belanja bakalannya bobotnya di atas 400. Itu nanti dipelihara 5 bulan, 1 bulan 30, 5 bulan berarti kan 150 dijual. Ini dipaskan dengan hari raya korban. Ada yang hamil 6 bulan, ya belanjanya sekitar bobot 350, 375. Itu 6 bulan nanti. 6 kali 30 kilo misalnya, kan ada 180. Itu nanti ya mendekati 600 dijual untuk korban biasanya, bukan konsumsi jagal ini, untuk korban yang paling menguntungkan. Kemudian dari 7 bulan, kalau 7 bulan cara agak lambat, belanja sapinya bakalan yang baru poel 2 sudah tumbuh poelnya, kira-kira umur 1,5 sampai 2 tahun, bobotnya kurang lebih 300. Nah ini selama 7 bulan, kalau 1 bulan rata-rata 30 sampai 35, ya nanti menjadi 7 bulan menjadi di atas 500 atau 600. Nah ada 3 versi ya, cara cepat 5 bulan, cara sedang 6 bulan, cara cepat, cara lambat 7 bulan. Ya masing-masing tergantung dari kemampuan ya. Kalau waktunya yaitu ada yang cepat 5 bulan, sedang 6 bulan, kalau cara lambat 7 bulan. Waktu ya, waktu. Kemudian sistem pemeliharaan. Jadi kalau pemeliharaan ya yang paling baik hasilnya otomatis intensif. Sapi memang dikandangkan, tidak mencari rumput sendiri. Rumputnya, pakannya didatangkan ke ternak. Resikonya peternak harus membuatkan pakan komplit, di dalamnya sudah ada semua kebutuhan ternak, mulai dari karbohidrat 70-80%, protein kurang lebih 13%. Ini pakan komplit ya, pakan komplit sekali lagi. Kemudian kadar lemak 6% cukup ya. Kemudian ada makro mineral, mikro mineral, ada vitamin. Nah ini baru lengkap. Jadi jangan tanggung, ternaknya dipelihara intensif, tidak dilepas, diikat, dikeluh, tapi pemberian pakan hanya hijauan saja, tidak akan cukup, tidak akan lengkap, tidak akan seimbang. Jadi selain unsur serat, tetap wajib ada pakan penguat, yaitu konsentrat. Di dalam konsentrat itulah ada sumber protein, sumber energi atau karbohidrat, ada lemak, ada makro mineral, mikro mineral, ada vitamin. Jadi jangan tanggung cara berpikirnya, cara pemeliharaannya. Nah kalau mau dilepas, lepas saja sekalian. Sistem ring, lepas ren seperti di Australia atau New Zealand atau di Brasilia atau di negara-negara yang lahannya luas, sudah. Biar nyari sendiri, selain rumput nyari mineral sendiri, nyari vitamin sendiri. Nah kalau sudah kita mengkandangkan, sudah dipelihara intensif, ya resikonya harus mampu mencukupi semua kebutuhan. Ya saya sering pertanyaan, kebun jagung kalau di silase diberikan sudah cukup belum? Ingat ya, pakan ternak ruminansia itu tidak ada karbohidrat tunggal.
tidak ada protein tunggal, tidak ada lemak tunggal, tidak ada vitamin tunggal, tidak ada mineral tunggal. Yang ada adalah gabungan, koalisi supaya saling melengkapi, supaya terjadi sinergi. Jadi jangan membayangkan bahwa seolah-olah dengan sorghum, indigo vera sudah cukup. Tidak, belum. Lah konsentratnya mana? Jadi jangan tanggung kerjanya, berpikirnya ini loh. Berpikirnya jangan tanggung. Kalau intensif berarti peternak punya risiko semua kebutuhan ternak harus dicukupi dalam kondisi lengkap dan seimbang serta disukai, palatable ya. Ini sistem pemeliharaan jelas berpengaruh. Mau ekstensif seperti di Australia, di New Zealand, ya gak apa-apa. Nanti ternak nyari-nyari sendiri karena lahannya luas. Bahkan rasionya bisa 1 hektar 1 ekor. Jadi kalau petani di Australia punya rumah, punya lahan 2000 hektar, ya dia punya 2000 ekor. Dia punya 3000 hektar, ya 3000 ekor. Tidak apa-apa. Itu jelas-jelas ekstensif. Kemudian intensif ya sudah. Seperti ini namanya, disangkarkan. Nah kalau dia kekurangan mineral, kekurangan vitamin, kekurangan air, nyari dari mana? Dia ada di dalam sangkar. Ya peternak harus menyediakan termasuk air. Libitum, kapanpun dibutuhkan air minum ada, berapapun yang dibutuhkan oleh ternak untuk minum cukup, itu namanya ad libitum. Untuk pakan juga begitu, sama, harus ad libitum. Sekali lagi harus lengkap, seimbang, kemudian harus disukai oleh ternak ya. Ini filosofinya pakan. Kemudian nutrisi ya. Nutrisi ini sebetulnya terdiri dari 3 komponen. Yang utama dan yang paling penting adalah sebetulnya udara. Ya, udara ini betapa begitu pentingnya. Misalnya terjadi kecelakaan ya, koma misalnya, pingsan. Pertama kali pasti dilakukan oksigenasi, dikop kasih oksigen. Setelah kondisinya stabil, baru nyampe di UGD, diinfus. Nah, ini cair nomor 2. Setelah kondisinya stabil, baru orang bisa makan. Jadi secara teknis, pakan itu sebenarnya paling bawah. Teknis ya, teknis nutrisi. Pakan itu ada di bawah, yang di tengah itu air, bisa 2-3 kali lipat dari jumlah pakan. Kemudian udara. Nah, yang udara ini karena gratis tes itu, maka sering diabaikan. Padahal udara itu ada syaratnya juga. Kadar oksigennya harus 20-21%. Tahu dari mana? Alat ukurnya ada yang jual masih oksigen meter, mengukur kadar oksigen di udara. Nah, tetapi kadar oksigen 20-21 itu jangan dicemari oleh bau amonia. Jangan dicemari oleh bau busuk H2S. Itu syaratnya. Walaupun menurut alat ukur itu 20-21, tapi kalau kena pencemaran, ada amonia, ada 2S, itu ikut terhirup ke paru-parunya ternak gitu. Padahal ternaknya kalau dipelihara intensif kan nggak bisa kemana-mana, dia tidak bisa menghindar dari bau. Ya kalau manusia ada bau kotoran kandang, dia bisa nyingkir atau tidak datang. Nah kalau ternak nggak bisa kemana-mana, maka itu harus punya manajemen pengaturan supaya odorless, bebas bau. Ya, kalau sudah bebas bau, itu ada jaminan udara tidak tercemar. Oksigen bisa 20-21%. Ya, jadi nutrisi itu sekali lagi yang paling bawah itu adalah pakan, yang di tengah itu air, yang tertinggi derajatnya adalah udara. Tetapi dari segi biaya, kos, ya pakan makan tempat bisa 70% kalau pada ternak ruminansia. Kemudian heat index. Heat index ini sebetulnya atmosfer ya, di mana seperti saya sekarang ini hidup di sini nih, sedang berada di sini itu, ini artinya saya berada di atmosfer di sini. Cuma istilah teknisnya heat index. Ya, itu ada 2. Ke 1 yaitu temperatur,
derajat Celcius, kedua kelembapan relatif, RH relatif humidity, satuannya persen. Ini dua-duanya ada alat ukurnya Mas, termohigrometer. Yang digital itu ya bisa akurat. Kalau yang buatan Jerman, buatan Jepang, buatan Taiwan atau Korea masih mending ya, lebih akurat dan awet. Ini harus diukur ya. Kalau boleh dicatat, heat index itu rumusnya T temperatur derajat C Celcius kali 1,8. Oke, ditambah RH persen relatif humidity berapa persen, misalnya 70% ya, berarti tambah 70 plus yang terakhir adalah 32 itu konversi antara Fahrenheit ke Celcius, karena rumus aslinya itu rumusnya pakai Fahrenheit. Kemudian kalau di Indonesia kan pakai Celcius ya. Ini mengenai heat index. Kemudian manajemen, justru manajemen ini pengaruhnya 50% sendiri untuk keberhasilan beternak. Kalau sudah menyangkut manajemen, ini artinya juga menyangkut SDM, masalah knowledge, pengetahuannya, masalah skillnya ya. Maka itu ya, baik itu peternaknya atau operator kandang, sebaiknya ya mesti dididik, dilatih. Bila perlu sebelum direkrut ya carilah tempat magang seperti di sini di Barokah Farm ini. Terima magang ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, bahkan bisa magang sampai 1 bulan. Bahkan kalau untuk mahasiswa magang ya 1 bulan free untuk yang mahasiswa. Kalau yang untuk umum ya berbayar. Begitulah. Kemudian yang pengaruh terakhir timbangan, ya jelas tahu timbangan karena ini ADG itu pengaruh akan ditimbang ya. Timbangan, kalau ini timbangan sapi itu yang lazim digunakan, ada yang kapasitas 1000 kilo, 2000 kilo. Soal mereknya silahkan pilih, ada yang murah, ada yang mahal, tapi pilihlah yang akurat. Di atas timbangan itu nanti ada penjepit. Jadi waktu ditimbang nanti ada jeret. Biasanya leher kepalanya jepit, celek, pas. Jadi nggak gerak-gerak. Kemudian timbangan ini setahun sekali ya mesti ditera di Dinas Industri Perdagangan kalau dulu, kalau mungkin kalau sekarang di perdagangan ya mesti ditera. Kemudian kita juga harus punya bandul yang juga sudah ditera. Katakanlah bandulnya 20 kilo, lebih besar bandul untuk cek harian lebih akurat. Jadi setiap kali akan dipakai untuk menimbang, mesti timbangannya dikalibrasi dulu pakai bandul tadi. Oke, kalau sudah ready semua, penjepit sudah ready semua, barulah ditimbang. Nah, itulah baru mendapatkan angka yang real. Begitu Mas ya, tentang ADG, komplitnya seperti ini. Sekali lagi, ADG itu bukan berhala yang dipuja-puja, dan faktor yang berpengaruh bukan 1 faktor saja, ada 8 faktor. Nah, ini sering terjadi pertanyaan, Pak, dengan konsep yang Bapak berikan pakan itu bisa ADG berapa? Ya, pertanyaan kok begitu? Nah, tergantung dombanya apa, kambing apa, sapi apa, jantan apa betina, merah apa putih, umur berapa. Ini ada 8 faktor. Kalau bertanya ya tanyalah 8 faktor. Nah, atau tanya yang sudah terjadi, realnya berapa. Nah, ini khusus kalau domba dan sapi, baik sapi putih, karena saya pernah pelihara, walaupun jadi konsultan, tapi kan terjun langsung di sapi BX, itu bisa 14, 15 rata-ratanya, dipelihara 100-120 hari. Kalau sapi merah, cara cepat 5 bulan, cara sedang 6 bulan, cara lambat 7 bulan. Ya, itu nanti rata-rata Mas ya. Kalau sapi merah limosin simental itu 1 kilo sampai 1,3 rata-rata. Jadi nggak usah membayangkan yang muluk-muluk. Kalau mau 15, 16 ya bisa. Saya pun bisa. Kalau ditanya, bagaimana caranya? Ya salah satu caranya saya doping. Ya,
Salah satu caranya saya doping. Saya terus terang aja, kalau suruh doping ya bisa, ya pakai hormon, apalagi ditaruh di sini, diimplan di belakang telinga. Dengan catatan tanggung jawab moralnya, saya sebagai dokter hewan juga harus tahu persis, H-30 sebelum disembelih, implannya harus dicabut. Itu saja. Dan itu punya kecepatan luar biasa. Misalnya, Mas ya, misalnya, sebelumnya saya bisa mencetak ADG rata-rata 1,2. Kalau saya pakai doping hormon bisa tambah 0,3 menjadi 1,5. Nah, tetapi kita juga harus ngimbangi. Bukan hanya mengharapkan doping saja. Imbangannya apa? Ya pakannya harus berkualitas, jumlahnya harus cukup, manajemennya harus tertib, disiplin. Menjalankan SOP seperti yang saya tentukan. Saya menentukan SOP bukan sembarang selera saya, tidak. Saya menggunakan patokan internasional ISO 9001-2000. Saya pernah mempelajari itu dan sudah saya praktekkan, ada hasil waktu ikut di dalam perusahaan, sehingga setelah saya menguasai benar manajemen ISO, baru saya keluar dari perusahaan. Saya berani mendirikan bendera sebagai konsultan, tukang benahi. Kalau ada kandang itu katakanlah ya masih rapotnya merah atau rugi misalnya ya, saya benahi rapotnya menjadi biru alias jadi untung. Nah, itu sudah pekerjaan saya, profesi saya. Begitu Mas ya. Nah, ini terakhir dari kami, tim Edu Ternak, saya sendiri, kemudian ada juga dibantu YouTuber Gaper, GHAPER, dan tuan rumah Bahagia Farm, Indramayu, Jawa Barat. Kami akan menyelenggarakan workshop di Bahagia Farm, Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 22-23 Oktober ini 2022, 2 hari. Temanya breeding management. Nanti di dalam tema itu ada topik yang saya sampaikan adalah pakan khusus untuk induk pembibitan, baik yang tipe pedaging ataupun yang tipe perah. Ya, ini pakan untuk induk itu berbeda dengan pakan untuk penggemukan. Ya, karena berbeda itulah ada spesifikasi yang harus dijelaskan sampai sedetail-detailnya. Kedua, saya juga akan berbagi bagaimana membuat formula pakan. Saya sebut ilmu membuat formula, saya sebut aja untuk memudahkan formulasiologi, sehingga para peternak peserta workshop selesai acara workshop harus bisa bikin formula sendiri. Jangan tergantung kepada siapapun, juga jangan tergantung ke saya. Mintanya jangan minta formula. Kalau mintalah ilmunya membuat formula supaya bisa mandiri di tempat masing-masing. Nah, kecualilah untuk hal-hal yang baru, bahan baku baru. Mungkin saya punya inovasi baru, lah itu baru saya sampaikan. Atau si peternak alumni peserta punya bahan baku baru, punya usul baru, ide baru, ya boleh, itu diskusi namanya. Sudah tidak tergantung. Sebab kalau formula yang diminta sewaktu-waktu saya bisa memberikan. Mau merubah sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali dalam sehari, ya bisa. Kan tergantung dari keberadaan bahan bakunya. Klasifikasi bahan bakunya apakah A, B, C, berapa banyak, ini itu, nah, itu tergantung. Setiap saat aku bisa merubah. Bahkan karena sudah saking hafalnya di luar kepala, tanpa bantuan laptop pun, ya bisa. Ini BKK sekian, jagung giling sekian, gaplek sekian, kopra sekian, CGF sekian, dedak sekian. Ya seperti di luar kepala ya, karena hafal saja. Ya karena hafal, sudah karena terbiasa, karena berlatih. Jadi jangan menganggap wah hebat, tidak. Saya bukan orang hebat, saya hanya orang yang mau belajar, mau berlatih. Itu kuncinya ya. Jadi sekali lagi ini acara workshop tanggal 22-23 Oktober 2022 di Bahagia Farm,
Indramayu, Jawa Barat, masih Indonesia. Demikian saya akhiri, ada kurang ada lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.